Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sumber kajian kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kajian kita adalah, kepada siapakah Allah berkata dalam ayat ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata baiklah kita dalam ayat ini, dalam bahasa Ibraninya, na'asheh, menggunakan bentuk kata kerja pertama jamak. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan kajian ini, ada dua kajian yang berkembang dalam sejarah. Yang pertama, kajian Kristen. Kajian Kristen mengatakan bahwa kata kita dalam ayat 26 ini merujuk pada Allah Tritunggal. Kajian ini selalu dihubungkan dengan adanya kata Allah, firman, dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air dalam Kejadian pasal 1. Dan juga sering dihubungkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Menurut kajian ini, saudara-saudara, ajakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sebagaimana kita baca tadi di ayat 26 kitab Kejadian 1, Allah tujukan itu kepada dirinya sendiri sebagai Bapa, Anak, atau Firman dan Roh Kudus. Nah, Martin Luther sebagai salah seorang tokoh reformasi gereja setuju sekali dengan kajian ini. Namun John Calvin lebih hati-hati menyetujui hal ini, meskipun beliau tidak menolak ayat 26 ini digunakan sebagai salah satu ayat untuk memahami ketritunggalan Allah. Kajian yang kedua, saudara-saudara, yaitu kajian plural of majesty. Menurut kajian ini, bahwa kata baiklah kita dalam ayat 26 ini, sesungguhnya menurut mereka Allah berbicara kepada para dewan surgawi, yaitu para malaikat. Kajian ini diterima oleh teman-teman kita dari Yudaisme Rabbinik yang menekankan pengajaran Taurat. Lalu diterima juga oleh para penganut faham Unitarian, yaitu faham yang menolak ketritunggalan Allah. Dan juga saudara-saudara kita dari Saksi Yehova menerima kajian ini. Nah, saudara-saudara, dari dua kajian ini, tentu kita bertanya mana yang benar. Kalau saudara tanya kepada saya, maka jawaban saya pasti kajian Kristen yang benar, kajian nomor 1. Karena saya memang beragama Kristen, terutama Kristen Protestan. Tetapi kalau saudara-saudara tanya kepada penganut agama Yudaisme, maka jawabannya pasti nomor 2 yang benar, yaitu kajian plural of majesty, bahwa Allah itu bicara kepada dewan surgawi, para malaikat. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keduanya, saudara-saudara, sama-sama ada ahlinya, baik kajian pertama maupun kajian kedua, dan sama-sama bertahan pada kajiannya. Nah, karena itu saudara-saudara, menurut saya, mari kita sama-sama yakini dan bertahan pada kajian kita masing-masing. Itu tidak salah. Namanya saja kajian. Mana yang benar? Ya, menurut saya nantilah langsung kita tanya kepada Tuhan Yesus Kristus saat
Ia datang kedua kali, dan saat kita bersama-sama dengan Dia di sorga, itu kata kita itu di dalam penciptaan manusia, sebetulnya Tuhan bicara sama siapa? Ya, di situ nanti kita akan temukan semua jawabannya. Tapi bagi saya yang penting ialah, marilah kita sama-sama percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin.